Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian semua ya? Mohon maaf, udah lama saya nggak upload video di channel ini karena emang ya di samping itu juga ada kesibukan yang lain ya. Jadi saya nggak pernah update di channel ini. Kemarin juga di grup WhatsApp ada yang nanya, wah ini sekarang nggak pernah ada updatean lagi. Dikiranya mungkin saya di sini bikin video semacam ini kayak promo dan lain sebagainya. Nggak ya, nggak. Karena emang bukan fokus saya di sini. Terus sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, tolong untuk di subscribe channel ini ya. Jadi nanti kalau ada updatean terbaru dari entah Midas entah apa, jadi kalian bisa pantau di sini. Untuk yang mau join di WA group juga masih linknya juga masih ada di deskripsi ya. Jadi kalau mau join yang user Midas mungkin mau sharing dan lain sebagainya, monggo silahkan, tinggal diklik aja nanti langsung masuk di WA grup saya. Terus di pembahasan yang apa kemarin yang sebelumnya itu kan tentang Ruspul ya, tapi kalau untuk Ruspul sendiri seperti yang saya asumsikan itu sebenarnya kan cuma tetap aja itu dari Midas sendiri yang entah buat entah rekomendasi entah apa, tapi itu sebenarnya feeling saya tetap sama. Jadi itu full buatan dari sana sendiri. Jadi bukan orang tiba-tiba nyari-nyari, oh ini ternyata ada pool yang bisa apa namanya buat mining pakai USB Midas dengan koinnya apa kemarin lo BCN atau apa gitu kan. Dan pembayarannya pun itu dibandingkan dengan Astro jauh ya. Astro itu lebih cepat. Terus hasilnya pun ya tipis, beda tipis-tipis lah kalau sekarang. Jadi nggak ada bedanya. Cuman kalau untuk yang YZ Peak mungkin lebih kayak di kita dapatnya koin. Jadi kalau misalkan kalau kita mining di koinnya, meskipun hasilnya jauh lebih dikit, tapi ada keuntungannya kalau nanti harga XMR dia naik gitu. Ya itu hitung-hitung untuk tabungan ya. Jadi bukan untuk di apa rewardnya dinikmati untuk bulanan, apalagi untuk bayar angsuran, itu bukan itu. Jadi pembahasan kali ini nggak membahas tentang arus pool atau apapun tuh yang pool nggak tahu, swimming pool nggak ngerti ya. Jadi kita bahasnya tentang uh, reward yang semakin hari semakin turun. Nah ini di sini saya pakai USB Midas ini 20 device ya, karena emang dari awal juga saya akan udah asumsikan ini mining saya pakai USB Midas di maksimal 20 device, jadi nggak akan lebih dari itu. Jadi ini udah sesuai target dan tinggal lihat aja BIP atau enggak gitu kan. Nah, terus ini di estimasinya kan dia 0,67 sekian per hari. Saya rasa jauh banget untuk sekarang ini. Kalian nanti bisa lihat kalau misalkan kalian udah mining pasti udah tahu apa hasilnya seperti apa. Jadi total yang saya dapatkan selama ini ya. Jadi ini 1, berapa? 1186. Ya mungkin nggak nyampe ya 17 jutaan kali ya, baru balik lah ini. 17 juta 18 juta mungkin baru baliknya, jadi masih jauh dari BIP. Dan karena masih jauh itu, tapi kenapa kok tiba-tiba hasilnya turun, itu yang perlu. Nah ini kalian bisa cek ya, ini di sini dia connect semua dari 20 device, dia connect semua, jadi nggak ada yang miss ya di sini. Di sini pun sama ya, 20 device. Terus kita lihat di lognya. Nah ini log terparah sih menurutku, dari 20 device ternyata cuma dapat sekian ya kan. Ini log terparah. Jadi dengan modal sekian terus di apa rewardnya cuma ya mungkin kalau sehari sih kisaran $2 kali ya, $2 30.000, ya jauh banget lah dari modal itu sehari. 30 berarti gak sampai 1 juta per bulan. Itu jauh banget dari, bukan dari yang mereka janjikan sih, lebih tepatnya mereka promosikan ya. Jadi mereka promonya kan waktu saya kemarin ke sana itu dibilangnya 16 sampai 20 bisa lebih per bulan ya satu device-nya. Tapi ini ya 20 device aja untuk sampai 100
berarti 70, kisaran 70 dolar ini per bulan. Bisa kalian bandingkan, bayangkan ya. Jadi saya nggak akan hitung-hitungan, coba kalian hitung sendiri. Dan koinnya pun sekarang di 164. Kalau kalian ngecek di video terakhir-terakhir saya itu di kisaran 120 sekian. Itu koin yang didapat jauh lebih banyak daripada itu. Dan kalau secara mining oke lah, misalkan transaksinya yang penjelasan dari dari malah nonton ini dari teknisinya Midas sendiri, mereka bilang karena market clash dan lain-lain sebagainya ya, terus banyak yang pindah ke koin lain dan lain sebagainya. Dari mana? Dari dulu aja koin ini juga nggak terkenal gitu kan, mau pindah dari mana? Penjelasannya itu nggak masuk akal. Jadi kalau disclaimer ya, jadi saya bukan pihak dari Midas, bukan juga dari mereka promosiin ke saya atau kita bantu jualan, enggak, bukan stokis juga bukan, enggak ya. Saya user, pure user, cuma yang ingin berbagi pengalaman dengan kalian semua di sini ya. Jadi bukan ada saya dibayar atau apapun, yang ada saya bayar. Kalau kemarin-kemarin saya dibilang masih kayak ngebelain dan lain sebagainya, enggak juga, karena saya tahu dari awal. Cuman kalau saya mau ngomong realnya gimana ya oke, sesuai perkembangan, karena di sini adalah update untuk setiap perkembangan, bukan untuk mencela atau mencaci dari awal, itu bukan, enggak gitu ya. Jadi yang sering komen di channel saya tentang ya nyerang saya dan lain sebagainya, kalau kalian join WA group pasti tahu lah apa yang saya pikirkan di situ, pasti kalian tahu, dan apa yang saya utarakan di channel pasti berbeda dengan kenyataan yang di WA group. Kalian bisa pahami di situ. Meskipun saya masih bisa jaga untuk berusaha untuk netral, tapi ya namanya manusia kan, pasti ada keluh kesah dan lain sebagainya, pasti ada. Tapi keluh kesah untuk modal dan lain sebagainya enggak sih, udah dari awal udah terpikirkan. Kayak gitu. Berlanjut ya untuk hasilnya dengan 20 device seperti itu. Jadi ini kenapa gitu loh, Midas itu kenapa? Pertanyaan kan itu. Jadi kalau prediksi saya, Midas ini bukan ya, kalau sistem marketingnya nggak manusiawi aja. Kemarin tanggal berapa lupa, kalau yang udah beli pasti tahu ya. Jadi berapa kali mereka bikin promo dari 2,5 juta, terus 2,200.000. Kemarin terakhir itu malah mereka jual di 1,5, terus dianjlokin lagi sampai 1 juta. Nah ini kan nggak manusiawi. Selang sehari turunnya 500.000. Ya emang ada syarat dan ketentuan, cuman bullshit kalau itu. Jadi nggak ada lah. Nah ini yang sering terjadi kayak gini. Disconnect ini nggak ada sebab, nggak ada apa ya. Tapi biasanya kan ada sebab, ada akibat lah. Ini cuma sebabnya aja nggak tahu, akibatnya aja yang kita terima gitu loh. Jadi ini disconnect terus seperti ini, apa gitu kan? Iya kan? Ini apa? Ini sehari itu sering banget. Ya mau gimana, nggak hasilnya turun kan? Lah kalau mereka bilang tingkat difficultnya naik dan lain sebagainya, ya mereka tinggal bikin naik aja, selesai. Dan yang sering komen ini cuman Atmega dan lain sebagainya, ya emang bener kan, pernah saya share di video saya sebelumnya, jauh sebelumnya ya, itu isinya apa dan lain sebagainya, itu ada di situ. Kalian bisa cek lah itu Atmega microchip ya, kalian bisa cek di Google apa itu microchip Atmega ya. Ini pakai Atmega 8, jadi kalian bisa cek ini mining apa gitu kan. Saya sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal itu, cuman kalau banyak yang ngehujat saya pun, saya juga nggak rela juga secara saya bukan orang dari sananya gitu loh, bukan dari orang Midasnya sendiri. Dan asumsi dari berbagai chat yang ngechat ke teknisi pun kayak cuma copy paste aja ya, jadi nggak ada effortnya untuk ngebales lah gitu, cuman copy paste aja. Ya mereka juga pusing sih, namanya buka pekerja, cuman paling nggak tuh dari owner atau dari apa itu yang bisa lah. Aduh ya teman-teman, jadi untuk himbauan untuk kalian semua ya, pada poinnya, pada inti video ini adalah himbauan untuk kalian semua yang mau beli alat ini, tahan dulu dah.
tahan dulu ya. Bener bener deh, tahan dulu, mending nggak usah buat beli ginian dulu ya. Kalian mau buat apa kayak foya-foya, kayak mending malah itu jelas buat hidup kalian daripada buat beli ini alat itu kan. Kalau misalkan ke depan kok naik ya udah itu terserah. Terus tadi ada asumsi ini harga akan naik dan lain sebagainya, nggak ada lah, bullshit lah itu. Yang ada kalau nggak ada penjualan ya nggak ada kenaikan sama sekali. Itu ya. Jadi bener-bener himbauan, bener-bener saya tuh lagi apa yang saya omongin sekarang tuh sesuai dengan hati nurani saya dari awal. Jadi kalau kalian dari awal mau beli ya silahkan gitu kan. Sama sebenarnya poinnya sampai sekarang pun, kalau misalkan dimikirnya masih worth it, dan ini pun saya udah utarakan semua hasilnya dari 20 device, kalian bisa bayangin lah 20 device itu berapa duit gitu kan. Ini saya beli di harga 2,5 juta semua dari ke-20-nya ini. Jadi 50 juta itu untuk alatnya aja. Dengan hasil 30 hari sehari lah. Kalian bisa asumsikan aja sendiri. Jadi nggak perlu saya hitung-hitungkan lagi seperti kemarin, nggak perlu lah buang-buang waktu gitu kan. Jadi kalian tinggal asumsikan, kalau kalian wah 30.000 lumayan nih daripada uang nganggur diputerin sini, ya silahkan. Tapi bagi saya nggak usah, gitu kan. Mending buat foya-foya kayak gitu, atau buat yang lebih bermanfaat daripada buat beli kayak gini. Saya juga menunggu dengan jawaban Midas sendiri, apa ini yang mereka bisa perbuat ya, entah riset atau apa lain sebagainya. Tolonglah jangan seperti ini kalian tuh nggak manusiawi gitu loh. Saya tahu ini mining tuh nggak seperti ini, saya tuh tahu. Tolong ya dari pihak Midas, mungkin kalau ada yang mau potong video ini di share ke ownernya ya silahkan. Oke ya, jadi mau dipromoin sampai berapapun, hitung-hitung sendirilah. Kalau mungkin harga 200.000 dengan hasil 30.000 sehari ya oke kalian beli. Kalau masih di harga itu ya nggak usah, mending yang lain. Oke, gitu aja ya videonya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada pihak yang saya bicarakan di sini sakit hati atau apa. Tapi saya dan teman-teman yang sudah terjun lebih sakit hati, intinya itu. Ya, oke gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.